Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya telah saya jelaskan bagaimana cara melemahkan atau menonaktifkan critical factor. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan hipnosis. Hipnosis adalah seni dan keterampilan. Oleh karena itu, latihan berulang-ulang mutlak dibutuhkan untuk menemukan ruh dari keterampilan yang dimaksud. Mental terlalu cepat menyerah merupakan kendala yang paling utama dalam mempelajari hipnosis. Berikut ini beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan. Yang pertama, latihlah keterampilan komunikasi dengan baik. Hipnotis adalah seni komunikasi, khususnya tentang penerapan sugesti. Latih diri Anda untuk dapat berkomunikasi secara verbal dan nonverbal dengan sangat baik. Di dalamnya termasuk melatih artikulasi, nada bicara, dan ekspresi. Anda dapat berlatih di depan cermin sampai dengan Anda merasa bahwa komunikasi Anda dapat meyakinkan dan menggerakkan seseorang yang akan menjadi partner Anda dalam praktek hipnotis ini. Yang kedua, tumbuhkan rasa percaya diri yang kuat. Hipnotis berhubungan dengan pikiran bawah sadar. Dan pikiran bawah sadar memiliki kepekaan untuk menangkap sinyal-sinyal tidak percaya diri dari orang lain. Demikian juga dengan praktek hipnosis yang akan Anda lakukan. Akan berpotensi gagal jika subjek menangkap sinyal rasa tidak percaya diri Anda. Yang ketiga, carilah partner yang tepat. Untuk tahap awal praktek hipnotis, sangat disarankan Anda memilih partner yang tepat, yaitu mereka yang menaruh respek yang tinggi terhadap Anda. Anda dapat memilih misal bawahan Anda di lingkungan pekerjaan atau sahabat Anda yang memiliki keingintahuan yang tinggi terhadap hipnotis. Yang keempat, berlatih terus pantang putus asa. Keterampilan hipnotis dapat dianalogikan dengan menaiki sepeda. Saat pertama Anda mempraktekannya, maka mungkin Anda akan mengalami kesulitan yang luar biasa, bahkan nyaris tanpa hasil. Sampai suatu titik tertentu, tiba-tiba Anda dapat melakukan hipnotis pertama Anda dengan sangat baik. Dan saat itulah akan muncul pemahaman yang benar-benar baru bagi diri Anda. Dalam melakukan hipnotis atau hipnoterapi, ada 5 tahap atau proses yang harus terpenuhi. Yang pertama, pre-induction atau tes sugestibilitas. Yang kedua, induksi atau induction. Yang ketiga, deepening atau pendalaman. Yang keempat, inti dari proses hipnotis ini, yaitu penerapan sugesti atau terapi pikiran. Yang kelima, terminasi atau mengakhiri sesi hipnosis. Baik, sebelum kita mempelajari satu persatu dari tiap-tiap tahapan, yang paling penting adalah kita bisa membaca atau mengetahui tipe orang yang akan kita hipnotis. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mempermudah menjalin kedekatan secara bawah sadar kita dengan si subjek. Secara ringkas dan paling umum, tipe orang saya bagi jadi 3 macam, yaitu yang pertama, visual. Orang yang bertipe visual cenderung menomorsatukan apa yang dilihat. Yang kedua, kinestetik. Orang yang bertipe kinestetik cenderung sangat mudah tersentuh perasaannya karena kinestetik sendiri adalah mengutamakan apa yang dirasa. Yang ketiga, auditory. Orang yang bertipe auditory cenderung mudah terpikat dengan suara-suara, misalnya suara ombak, suara musik,
suara burung, dan yang lain-lain. Cara mendekati orang bertipe ini adalah dengan merayu atau memainkan pola nada suara Anda. Yang jadi pertanyaannya adalah, bagaimana caranya mengetahui tipe orang? Baiklah, akan saya jelaskan secara jelas. Yang pertama yang Anda harus lakukan adalah bertanya kepada orang yang ingin Anda hipnosis. Anda boleh bertanya seperti ini. Kira-kira jika Anda punya waktu liburan, kira-kira Anda mau liburan kemana ya? Mungkin bisa pantai, laut, pegunungan, atau apapun itu. Apapun jawaban orang yang kita tanya, tidak jadi masalah. Kuncinya, Anda harus menanyakan alasannya. Misalnya, dia menjawab ingin liburan ke pantai. Di sini, tinggal tugas Anda menanyakan mengapa atau apa alasan dia memilih untuk liburan ke pantai. Dari jawaban inilah yang akan membuat kita dapat mengetahui tipe dari orang yang ingin kita hipnosis. Jika dia menjawab, karena di sana saya bisa melihat ombak, melihat keramaian, atau apapun itu. Dari sini kita dapat membaca bahwa seseorang ini memiliki tipe visual. Karena orang yang memiliki tipe visual akan menomorsatukan apa yang dilihat. Jika dia menjawab, karena di sana saya senang, bahagia, enak, dan apapun itu, dari sini kita dapat membaca bahwasannya orang yang akan kita hipnosis ini memiliki tipe yang kinestetik. Karena orang yang memiliki tipe kinestetik akan cenderung menomorsatukan apa yang mereka rasa. Dan jika dia menjawab, karena di sana saya bisa mendengar ombak, suara angin, dan sebagainya, dari sini kita dapat membaca bahwa orang ini memiliki tipe auditory. Karena auditory sendiri akan cenderung menomorsatukan apa yang mereka dengar. Itulah cara mendekati atau mengenal lebih dalam karakter seseorang. Dengan kita mengetahui karakter seseorang, bisa kita manfaatkan untuk mendekati atau memanfaatkan kelemahan seseorang. Setelah kita mengetahui tipe atau karakter seseorang, kita akan mempelajari prainduksi. Prainduksi adalah tahap sebelum dimulai induksi. Dalam dunia hipnotis, ada dua macam prainduksi, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung adalah dengan menggunakan tes sugestibilitas atau tes kemampuan subjek menerjemahkan perintah kita. Apakah dia termasuk sugestif atau bukan? Dan hal ini wajib dilakukan bagi para step hipnosis. Sedangkan yang tidak langsung adalah dengan mengajak kenalan, berjabat tangan, menanyakan waktu, hobi, atau apapun itu, yang tujuannya adalah melakukan pendekatan terhadap subjek. Induksi dalam bahasa hipnosis adalah cara yang digunakan oleh para step hipnotis untuk membimbing klien mengalami transhipnosis. Transhipnosis adalah suatu kondisi kesadaran di mana bagian kritis pikiran sadar tidak aktif, sehingga klien sangat sensitif terhadap sugesti yang diberikan oleh para step hipnosis. Ada banyak cara yang bisa digunakan untuk induksi. Syarat utama agar proses induksi berjalan lancar adalah Anda harus bersedia dihipnotis. Bila Anda menolak dihipnotis, maka kami atau siapapun tidak akan mampu menghipnotis Anda. Hipnosis tidak bisa diterapkan secara paksa. Deepening dalam bahasa Indonesia berarti pendalaman. Deepening merupakan kelanjutan dari induksi.
Tujuannya dari penggunaan teknik deepening adalah untuk membuat klien semakin sugestif atau meningkatkan kemampuan untuk menerima sugesti. Kita mengenal ada beberapa tingkat transhipnosis. Secara sederhana, kita bisa membagi tingkat transhipnosis menjadi light trance, medium trance, deep trance, atau somnambulis. Somnambulis adalah kondisi mental di mana pikiran subjek menjadi sangat sugestif. Level transhipnosis yang paling tepat untuk terapi atau untuk stage hipnosis adalah somnambulis. Oleh karena itu, apabila setelah induksi seorang klien belum mencapai kondisi somnambulis, para stage hipnosis perlu melakukan deepening dengan teknik tertentu yang bisa membuat klien mengalami somnambulis. Untuk mengetahui tingkat transhipnosis yang dialami klien, para stage hipnosis bisa melakukan trance level test, atau bagi para stage hipnosis yang berpengalaman, cukup melihat dari tanda-tanda yang ditunjukkan klien. Yang paling penting adalah Anda dapat menuntun klien memasuki alam bawah sadarnya secara bertahap dan membuat klien merasa lebih tenang. Sugesti adalah inti dari proses hipnotis. Dalam hipnotis panggung atau hipnotis yang bertujuan hanya sekedar hiburan saja, biasanya kita memulai dengan permainan yang sedikit ringan, seperti lupa angka, lupa nama, atau tidak bisa berdiri dari kursi yang diduduki oleh klien. Dalam penerapan sugesti, agar dapat tertanam kuat di dalam alam bawah sadar klien, kita dapat melakukan repetisi atau pengulangan kata-kata. Setelah penerapan sugesti, diperlukan langkah untuk mengakhiri sesi hipnotis yang disebut sebagai terminasi. Terminasi ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi kesadaran klien kepada posisi kesadaran yang sepenuhnya. Inilah kelima cara dalam melakukan proses hipnotis dan hipnoterapi. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.